Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, para pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 ini, Minggu biasa yang ke-13. Saya Agus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadah, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan Yesus. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar, lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri, lalu berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, dan dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ada seorang dokter yang pintar, hebat, terkenal karena keahliannya. Tapi dia tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya Allah. Artinya dia seorang ateis. Dia datang bertemu dengan Santo Yohanes Don Bosco untuk keperluan, karena dia sendiri sedang sakit. Dia dokter dan dia sedang membutuhkan pertolongan. Dokter ini menderita penyakit epilepsi dan minta bantuan Don Bosco untuk menyembuhkannya. Don Bosco menyuruh dia untuk berlutut dan berdoa, tetapi dia menolak karena dia tidak percaya kepada Tuhan dan segala mujizat. Dia mengatakan kepada Don Bosco bahwa dia itu seorang ilmuwan, dan karena itu tidak mau percaya hal-hal aneh seperti mujizat. Don Bosco tidak bersedia berbuat sesuatu, tidak bersedia menolong dia kalau dia tidak berlutut dan berdoa. Karena tidak ada pilihan lain, tidak ada alternatif, dokter ini terpaksa menurut. Dia lalu berlutut, kemudian berdoa membuat tanda salib.
Ketika dia sedang berdoa itulah Don Bosco kemudian menumpangkan tangan ke atasnya. Dan pada saat itu mujizat terjadi. Dokter itu menjadi sembuh dan setelah peristiwa penyembuhan itu dia lalu merayakan sakramen tobat dan menerima komuni dari Santo Don Bosco. Ketika menceritakan pengalaman itu, Don Bosco mengatakan bahwa orang bisa percaya dan sembuh hanya dengan berlutut dan berdoa. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kadang orang bisa tergoda untuk berpikir bahwa mereka bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Bahwa mereka bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan Tuhan. Kita bisa berpikir bahwa kita dapat mengontrol situasi dan menentukan hidup kita sendiri. Namun saudari-saudara, cepat atau lambat kita akan mengalami ada hal-hal di luar diri kita, di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita. Pada saat itulah kita ditantang untuk bersikap rendah hati, untuk meminta bantuan orang lain seperti dokter tadi yang kemudian minta bantuan Yohanes Don Bosco. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih, hal seperti ini dialami oleh dokter tadi. Dengan ilmu yang dia punyai, dia dapat menyembuhkan banyak orang, tapi dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia dengan rendah hati harus mengakui ketidakberdayaannya di depan Santo Don Bosco dan meminta bantuan orang kudus ini. Dia harus melaksanakan permintaan Don Bosco supaya dia berlutut dan berdoa. Hal yang sama saudari-saudara terjadi dalam Injil hari ini ketika Yairus dengan segala kerendahan hatinya meminta Yesus menyembuhkan putrinya yang sedang sakit dan hampir mati. Yairus saudara-saudari adalah kepala sinagoga, kepala rumah ibadah sinagoga. Dia bertanggung jawab atas penyelenggaraan liturgi di sinagoga dan juga sangat disegani. Karena itu tidak heran kalau dia termasuk tokoh yang diperhitungkan, yang dihormati, disegani. Karena ia adalah seorang kepala sinagoga, maka tidak mustahil saudari-saudara, dia termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan ajaran-ajaran Yesus yang menurut dia menyesatkan, mengganggu otoritas mereka sebagai pemimpin rumah ibadah, sebagai pemimpin agama. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, tetapi karena cintanya kepada putrinya yang sakit keras dan hampir mati, Yairus mengalahkan semua perasaan angkuh. Dia menurunkan gengsinya sebagai orang yang berkuasa. Dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mohon dengan sangat, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan hidup." Saudari-saudara, dokter dalam cerita tadi harus merendahkan diri dan berdoa sebelum Don Bosco menumpangkan tangan, sebelum Don Bosco menyembuhkannya. Demikian halnya Yairus, kepala rumah ibadah. Dia harus mengalahkan keangkuhan pribadinya, mengalahkan gengsinya, berlutut di depan kaki Yesus dan memohon penyembuhan bagi putrinya. Kesembuhan yang dialami oleh dokter dan putri Yairus itu adalah buah-buah dari penyerahan diri yang total kepada Allah. Penyerahan diri ini saudari-saudara merupakan sikap yang tepat ketika orang mengalami kesulitan, ketika orang berada dalam situasi sakit yang berat, ketika orang berada dalam situasi-situasi batas. Saudari-saudara,
kedua cerita mujizat ini, dan khususnya cerita mujizat dalam Injil tadi menunjukkan bahwa kalau orang sungguh beriman, kalau sungguh menyerahkan diri dengan berlutut, pasrah pada kehendak Tuhan, pasrah total pada Allah, baginya tiada yang mustahil. Mujizat bisa terjadi. Iman menghasilkan mujizat. Mujizat meneguhkan iman. Maka saudari-saudara, kalau kita sungguh punya iman yang besar dan dengan rendah hati mengakui segala kelemahan, dengan rendah hati mengakui penyelenggaraan Tuhan yang mampu membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Lihatlah saudari-saudara bahwa semakin banyak mujizat bisa terjadi dalam hidup kita. Seperti kata Don Bosco, orang hanya perlu percaya, berlutut dan berdoa, orang bisa mendapatkan mujizat. Selamat beraktivitas, tetap percaya dan pasrah pada penyelenggaraan Tuhan. Milikilah iman yang kuat, sebab dengan iman itu kita akan senantiasa memperoleh mujizat-mujizat dalam hidup ini. Salam 52, Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda Selalu Menolong yang hari ini tanggal 27 Juni dirayakan oleh gereja sebagai hari raya Maria Bunda Selalu Menolong. Ikon atau gambarnya, gambar Maria Bunda Selalu Menolong atau Bunda Penolong Abadi atau Bunda Pembantu Abadi itu sama. Bunda Maria, Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyelenggarakan hidup kami dengan bijaksana. Barang siapa punya iman yang besar dan dengan rendah hati pasrah pada kehendak-Mu, mujizat bisa terjadi dalam hidupnya, dalam dirinya, dalam situasi-situasi yang dihadapinya. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk pasangan suami istri Pak Joko dan Bu Nita yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang ke-29. Berkati mereka selalu agar senantiasa menjadi berkat bagi siapapun, bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar mereka. Mampukan mereka menjadi saksi kasih dan kesetiaan di tengah dunia. Dan buatlah hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-Mu Agustinus Purwono Adi, Bapak Ferdinand dan Helena yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri karena terpapar COVID. Juga untuk saudara-saudara yang lain yang meminta doa-doa kami atas alasan yang sama. Semoga Engkau memberkati seluruh usaha mereka untuk cepat pulih. Anugerahkanlah mereka penghiburan. Mampukan mereka untuk tetap semangat, untuk tetap percaya bahwa mereka bisa sembuh, bahwa Engkau bisa mengalahkan dan mengusir virus corona yang menjangkiti mereka, asalkan mereka punya iman dan dengan rendah hati menyerahkan segala sesuatu kepada penyelenggaraan yang bijaksana. So Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.